Kemudian setelah dipisah-pisah, jadi kalau kita punya data dari sebuah sumber, misalnya dari BPS ya, kemudian kita lihat-lihat dulu, kemudian kita mungkin bisa kelompok-kelompokkan boleh ya, kita kelompok-kelompokkan dulu. Mungkin kita akan mengolah tahun 2020 dulu, kita kelompokkan. Jadi buat tabel turunan. Kemudian data yang tahun 2000 misalnya yang 5 tahun yang lalu kita kelompokkan satu tabel lagi. Nah ini yang dilakukan di tahap identification ini ya. Ini penting sekali. Oke, kemudian baru kemudian masuk ke analisis. Sebetulnya ini yang dari literatur ya. Saya nanti akan tambahi gitu. Kalau dari literatur langsung dia ke analisis variat ya. Dia lihat langsung histogramnya, box plotsnya, dan untuk yang continuous variablesnya, ya continuous variablesnya dilihat histogramnya, dilihat pola keseluruhannya atau box plotsnya untuk melihat apa namanya sebaran parameternya. Yang juga per kategori dilakukan juga yang tadi per kategori dengan chart visualization, dengan grafik batang, dengan grafik garis, dengan grafik kue, pie, dan sebagainya. Dan itu betul-betul Bapak Ibu apa ya, try and error ya. Karena kalau kita melihat sebuah paper, Pak Kinten kayaknya lagi ini ya mic-nya. Oke, kalau kita melihat sebuah grafik di paper dan kelihatannya bagus sekali gitu ya, dia menggunakan grafik garis gitu atau grafik batang, itu jangan sangka bahwa dia langsung membuat grafik itu langsung keinginannya grafik batang. Tidak, pasti si peneliti ini coba-coba dulu dengan menggunakan grafik garis, bisa kelihatan ada data yang muncul atau tidak, kemudian diganti lagi menjadi grafik batang, mana yang lebih bagus, kemudian dia putuskan grafik A. Jadi pasti setiap peneliti membutuhkan waktu untuk memilih ya grafik mana yang paling terbaik untuk menampilkan sebuah data gitu. Atau bisa jadi grafik dan apa namanya grafik batang atau garis kurang tepat, akhirnya dia putuskan menjadi tabel saja, udahlah yang punya data ini tabel saja. Nah itu ya, itu membutuhkan waktu di data eksplorasi memang untuk memutuskan jenis grafik mana yang paling tepat. Oke, baru setelah itu ya, ini menurut medium.com langsung setelah selesai semua itu baru bisa kita tentukan apakah bisa masuk ke variant analysis ya. Baik itu continuous to continuous, kalau variabelnya ada dua, atau kategorikal, atau kemudian kategorikal plus continuous ya. Nah itu secara teori seperti itu. Secara lebih apa namanya lebih rincinya nanti saya akan tambahi ya pengalaman lah yang saya lakukan. Oke, nah menurut medium.com ini ya kurang lebih beginilah ya bagian dari data exploration ini. Jadi Bapak Ibu ketika mendapatkan data apapun itu gitu ya, maka lakukan ini. Oke, kemudian ya, nah ini yang apa namanya, nah ini yang tadi apa yang disebut dengan univariate itu kayak begini hanya kita namanya lihat grafik-grafik seperti ini ya, ini masih variabel tunggal ini ya, variabel tunggal. Jadi berdasarkan kita lihat box plotnya ini, kemudian dilihat mediannya, kemudian kuartil dan sebagainya, frekuensinya, ya semuanya masih variabel tunggal ini ya, atau dikelompokkan berdasarkan wilayah atau berdasarkan sektor dan sebagainya. Nah ini betul-betul pemilihan kita mana yang akan kita gunakan ya, tergantung kepada kita sendiri. Oke, ini memberikan kemudian ini kategorikal ya, yang sebelah kanan. Ya, di dalam tahap ini kita bisa mendapatkan secara statistiknya, bisa mendapatkan minimum, maksimum, mean, median, mode dan sebagainya. Bapak Ibu saya kira sudah tahu. Kemudian kalau dikelompokkan ya terserah datanya seperti apa kan gitu ya, datanya bisa seperti apa. Oke,
Kemudian masuk ke bivariat, tentunya kalau bivariat sudah masuk dua variabel yang dihubungkan. Yang paling pertama biasanya tentunya kita membuat scatter plot kayak gitu kan ya, seperti ini. Lihat hubungannya, mau masuk langsung lihat hubungan secara regresinya dan sebagainya. Kemudian ini kategorikal atau kemudian numerikal dan kategorikal digabung ya, numerikal dan kategorikal digabung. Itu semuanya masih dengan menggunakan data yang raw data, yang bukan raw data ya, data yang asli, data asli gitu ya, karena istilah raw data di BPS tentunya beda lagi ya. Raw data itu kan data yang belum diverifikasi dan belum dipublish. Oke, dari data aslinya itu belum kita apa-apain ya, hanya mengapresiasikan saja, hanya kita kelompok-kelompokkan menghasilkan berbagai macam grafik ini. Nah, sekali lagi saya sampaikan, kadang-kadang Bapak Ibu semua, hanya dengan membuat seperti ini kita menemukan temuan-temuan baru yang bermanfaat untuk sains atau kebijakan. Sehingga kadang-kadang kita bisa berhenti di sini untuk menulis paper kita. Dengan data-data seperti ini kita cukup di sini dan kita berhenti. Ya. Kalau pengen papernya lebih lengkap, kita bisa lanjutkan kepada analisis di variabel yang lainnya, atau kita mencari variabel yang lain gitu ya. Oke, saya kira itu bisa tergantung dari seberapa dalam paper kita gitu ya. Kalau menurut saya bagi pemula itu bisa dibuat menjadi 2 paper. Kalau misalnya dengan data eksplorasi saja kita kemudian barangkali mau analisis lebih lanjut, maka itu bisa ditulis menjadi yang baru. Oke. Nah, pengalaman saya ini jadi saya kembangkan dari yang tadi ya. Pengalaman saya langkahnya saya kembali sedikit. Yang pertama sama identifikasi data ya, kelompokan variabel kategorinya, tahunnya, lokasinya, gitu ya. Seperti itu. Bentar, internetnya unstable. Atau ya setelah itu kemudian kita kelompokkan ya, kita kelompokkan berdasarkan variabel, tahun, lokasi dan sebagainya ya. Bahkan kita mungkin bisa kelompokkan kalau datanya adalah data per provinsi gitu ya, per provinsi misalnya gitu ya. Kita bisa saja membuat kelompok baru yaitu per pulau, bisa saja kan, bisa per pulau gitu. Atau bisa saja kita kelompokkan berdasarkan wilayah apa ya namanya, di wilayah kerja gitu ya. Kan ada kanwil itu tidak di semua provinsi ada gitu ya. Tapi kanwil misalnya kanwil Sumatera bagian utara itu provinsinya mana, kanwil Sumatera bagian tengah dan selatan itu mana, itu juga bisa seperti itu ya. Bisa juga misalnya berdasarkan provinsi baru berdiri. Dulu kan kita provinsinya hanya 27, kan 30 berapa sekarang? 30. Biasanya di kelompoknya berdasarkan. Jadi betul-betul data eksplorasi ini apa namanya dan tergantung apa yang kita cari. Dan kadang-kadang dengan melakukan trial and error ini memang kita tidak tahu nih saat nantinya gitu ya. Kadang-kadang rumusan masalah bisa ketemu di sini gitu ya, maka gitu ya. Jadi hebatnya data suder, hebatnya menulis paper dengan data suder itu rumusan masalah bisa ketemu di tengah jalan, ya, gitu ya. Kalau dengan data linear tentunya rumusan masalah harus terset dari awal, harus disetujui oleh pembimbing kayak gitu ya. Tapi kalau data suder kadang-kadang rumusan masalah itu bisa ketemu di tengah jalan. Nah, dan itu terjadi di teman-teman yang ketemunya kemarin yang antara 1 dan 2 yang terbit. Judul dan topik itu ketemu setelah dia bermain-main dengan data. Oke Pak, kayaknya saya ini aja dipakai gitu ya. Jadi ketemunya setengah jalan. Yang penting Bapak bisa berlama-lama di data. Oke, setelah itu buat grafik dan tabel ya. Kemudian boleh juga buat grafik tabel turunan seperti yang saya sampaikan tadi, bisa dipresentasikan. Misalnya data dari BPS itu berapa 2000
2015, 2020 misalnya gitu. Kan bisa aja buat rasio. Tabel turunan nih berarti rasio antara 2007 dan 2015. Mungkin ada yang meningkat dan ada yang menurun. Provinsi mana yang meningkat, provinsi mana yang menurun, kayak gitu ya. Jadi boleh sangat bebas untuk membuat tabel turunan, membuat rasio, membuat persentase dan sebagainya ya. Seperti itu sudah jelas sekali. Nah, baru kemudian masuk titik ya, min, maksimum, standar defisit dan sebagainya. Saya kira itu semuanya bisa dilakukan, bahkan bisa dilakukan di Microsoft Excel ya, sebagai SPSS atau R di Excel bisa dilakukan. Nah, itu kan teman-teman baru ya, teman-teman ada yang berhenti di sini. Namun demikian ada juga teman-teman yang berlanjut kepada statistik dulu. Ya, indeks, rasio, scoring, ya. Jadi scoring, misalnya kita memiliki data, tentang ekonomi daerah, IPM, ya, ekonomi daerah, IPM, PDRB, kemudian dan sebagainya. Kemudian itu di skor, ya, kemudian jumlah dari skor itulah yang kemudian diaplikasikan. Kita buat kuadran, kita buat skor dan sebagainya lah. Bisa analisis statistik ini banyak sekali. Bisa location question, bisa dan sebagainya banyak sekali lah saya kira ya. Jadi menggunakan analisis statistik. Nah itu juga kemungkinan jadi pertanyaan. Kemudian pula ya menggunakan analisis statistik analitiknya yang lebih lengkap. Nah, atau bahkan di tahap yang tujuh ini kita ada ide untuk apa namanya data baru, nah ya. Ketika di tahap 7, oh kayaknya bagus juga nih jika saya punya data baru, kemudian saya hubungkan data yang sudah ada ini. Ya, jadi data baru. Saya akan contohkan. Oke. Nah, oke, kira nah ini tadi apa namanya deskriptif sudah dijelaskan. Kemudian ini apa namanya data turunan itu bisa persentase, rasio, indeks, root mean, square error dan sebagainya. Ya, turunan ini. Saya ada satu pattern dari data scholar juga. Itu hanya menghitung root mean square error ya. Kalau Bapak mengunjungi Google Scholar saya, ada di situ satu paper saya itu hanya menggunakan root mean square error. Jadi RMSE dari data GPS. Saya menggunakan satelit Amerika, kemudian saya apa namanya menaiki jalan-jalan berbukit gitu ya. Kemudian satunya menggunakan satelit Jepang, Aster. Kemudian kita bandingkan perbedaan selisih ketinggiannya. Itu rumusnya hanya apa namanya menggunakan root mean square error. Ya. Oke, seperti itu. Ini kepada saya tunjukkannya beberapa paper yang hanya berhenti eksplorasi ya. Ini hanya standar deviation minimum maksimum aja. Ini paper ini dua-duanya dan hanya menggunakan itu saja. Kemarin saya sudah tampilkan papernya. Kalau perlu saya tampilkan lagi, mungkin nanti saya tampilkan lagi ya papernya. Nah ini papernya ya Bapak Ibu. Ya ini papernya ya. Nah ini papernya ini di Italian Journal of Food Safety. Italian Journal of Food Safety ini berhenti di data apa namanya data eksplorasi ya. Coba kita lihat tabelnya cuma seperti ini saja. Tabelnya seperti ini saja dan hanya berhenti di tabel yang ini ketiga. Ini tentang apa namanya data standardization minimum maksimum. Saya kira ini biasa ya. Jadi ini fokus. Kemudian beberapa papernya teman-teman Bapak Ibu semua yang pertama juga banyak yang berhenti di
itu juga ya, berarti di itu juga. Dan misalnya ini dari SMA ini bisa pola konsumsi pasarnya punya dan dia hanya jadi tabelnya ya, tabelnya produksi komunitas buah-buahan di Kota Palembang ini ya, kemudian ya pola konsumsi buahnya ya, pola konsumsi buah dia hanya kita hanya meromong tinggal menunggu bukunya Pak ya? Iya, Mbak Elin ya? Mbak Guru, iya Mbak Guru lagi nunggu Bu Muji. Bentar, saya biar dulu ya. Emailnya kayaknya panjang. Sebentar lagi beliau akan masuk ya, Mbak Guru. Mungkin teman-teman lain apabila sudah kelihatan kembali. Masih putus-putus tapi Pak. Oh, masih putus-putus ya. Oke, mohon maaf tapi kelempar ini. Nah, ini paper dari angkatan kedua yang juga hanya berdiri di sini, cuma dikelompokkan menjadi golongan berapa rendah, sedang dan tinggi ya. Ini juga seperti itu saja papernya. Kayaknya nggak, saya boleh minta tanya. Kemudian ya juga dari Ibu Florence Magdalena dari Sulawesi Utara, penuaan penduduk Sulawesi Utara, peluang atau hambatan. Nah, ini juga hanya menggunakan apa namanya tabel-tabel deskriptif seperti ini saja ya, tidak ada analitik, tidak ada. Nah, ini tabel proporsi penduduk ya, ini sama bentuknya tabel, kemudian ini juga sama ya, proyeksi. Oke, saya kira tabelnya tidak asing semuanya, ini tabel-tabel deskriptif ya saya kira. Oke, itu beberapa yang berhenti di dan masih banyak lagi beberapa yang berhenti di apa ya, data eksplorasi awal banget ya, di deskriptif statistik sudah berhenti di situ. Oke, itu Bapak Ibu. Kemudian setelah itu cepat lah. Setelah itu ada juga yang tidak di ya, tidak di statistik, ada juga yang kemudian masuk ke rasio, kemudian ke indeks, scoring dan sebagainya. Ini saya contohkan, misalnya yang berhenti di scoring, yang masuk ke scoring, misalnya paper punya ini. Nah, kemarin sudah sampaikan ya, ini salah satunya analisis ketimpangan pembangunan antar kabupaten kota di Provinsi Kalimantan. Ini juga sangat simpel, dia hanya menggunakan beberapa data, kemudian data-data itu, ini datanya ya, ini datanya, ERB dan sebagainya, jumlah penduduk dan sebagainya, kemudian dimasukkan ke dalam indeks Williamson. Saya kira itu aja ya, apa namanya, indeks. Masuk ke satu yang masuk ke analisis dan sebagainya lah ya. Ini saya agak ya, atau saya langsung ke ini saja ya, saya langsung ke data saja. Saya akan contohkan datanya.
Coba saya share data ini. Oke. Nah ini Bapak Ibu. Nah saya langsung ke praktik ya karena waktunya sudah nanti buat buktikan. Nah ketika kita mendapatkan data seperti ini betul-betul data typically dari BPS kan. Nah ini ada sumbernya bahkan di bawah dari BPS ya. Nah Bapak Ibu sekalian, saya kira Bapak Ibu sudah terbiasa dengan data ini ya. Bapak Ibu kan di statistik. Namun demikian kita mungkin jarang untuk melakukan data eksplorasi ya. Jadi teman-teman statistik itu hanya memproduksi data saja gitu ya. Setelah data itu jadi malah tidak dilanjutkan ke pengolahan. Yang pengolahannya akhirnya cuma 1, 2, 3% gitu ya. Kita sendiri jarang melakukan itu. Makanya di angkatan pertama dan angkatan kedua saya tanya, Bapak Ibu ini kan statistisi, tapi kenapa belum pernah menulis? Kan hampir semuanya jawab kami hanya sampai ini gitu sibuk untuk menghasilkan atau memproduksi data. Nah coba sekarang melakukan data eksplorasi gitu ya untuk menemukan temuan-temuan baru novelty dari data yang seperti ini gitu ya. Nah ketika Bapak menemukan data seperti ini, ya pertama mungkin lihat dulu, kemudian apa nih yang mau Bapak fokuskan? Banyak sekali kan di sini. Mungkin bisa difokuskan ke data 2018 dulu. Oke, berarti Bapak pisahkan tuh. Kita pisahkan 2018. Sebentar lagi, ya, kita pisahkan direktur 2018. masuk ya. Kita lihat seperti apa linknya. linknya. Kemudian nanti Jadi 2014 pakai sendiri. manual. Insert. Nah, ini ada asli. Link dan masuk. Saya klik sebelah kanan. Oh ya, saya juga mencari karena ini adalah data mengenai jumlah industri kecil menengah, kecil mikro, ya. Waalaikumsalam. Di desa. Jumlah mikro kecil di desa di seluruh Indonesia. Maka kemudian ini sebetulnya papernya peserta pelatihan di Bangka Belitung 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu. Ini papernya seperti ini. Nah kemudian saya minta dia untuk nyari jumlah desa. Dapatnya Dia di 235 ya. 235 oh, ya. di sebelah kanan di sini jumlah desa. Oke, kemudian ini rata-rata dari seluruh industri. Oke. Kemudian dia misalkan 2018 ya, saya arahkan juga. Coba pisahkan 2018. Ini pisahkan hanya 2018. Kemudian coba dirasiokan rasio antara jumlah seluruh total industri dibandingkan dengan desa seperti apa. Nah ini sudah dapat satu. Ya. Ini adalah rasio antara jumlah industri menengah dan kecil, baik itu anyaman, Mana Pak Iwan Muguji mungkin bisa langsung dimulai saja ya sambil menunggu peserta yang perbandingan besar sampai yang kecil. sudah mulai bertambah itu untuk ini kelihatannya simpel ya mungkin ya, kelihatan simpel. Tetapi ini mengandung novelty, mungkin yang tidak diketahui oleh orang-orang pelatihan, sosialisasi kegiatan terkait layanan di BPS. Bahwa rasio yang paling tinggi adalah jumlahnya. Iya, baik. Silakan. Dengan jumlah ini. Ya, terima kasih Pak Jojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Waalaikumsalam Sumatera Barat, Jawa Timur. Yang saya hormati Pak Iwan. Ini sangat tinggi sekali kelompok ini ya. Kelompok ini Teman-teman dia sangat baik tinggi di sekali. BPS seluruh Rasio provinsi sangat tinggi sekali. Indonesia ya. Kemudian setelah itu BPS Kabupaten Belanda, Kota ya. yang sudah hadir Belanda. bersama pagi Nah ini ini kita akan berbicara apa dengan Jogja dan apa dengan Bali. penggunaan Gitu ya. pemanfaatan API Temuan baru, sekalian temuan baru yang sederhana ya, yang tidak perlu statistik yang rumit. salam Naskah. salam bahagia ya, semua yang baik-baik ya. Semoga kita Yang saya selalu kaget dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dilimpahi kesehatan dan keberkahan ya. Aceh dengan Papua, Baik, padahal Bapak Ibu teman-teman kalau Papua semua, boleh dikatakan terima kasih Papua, ya. atas kehadirannya pagi ini ya. mungkin Jadi kegiatan pagi ini utama
semuanya kita nanti teman-teman dari DDS akan melakukan menyampaikan terkait pemanfaatan yang tersedia di website BPS. Jadi teman-teman dari BPS di provinsi maupun di kabupaten kota selama ini sudah sama-sama mengetahui karena semuanya sudah dari BPS-nya ini ya. Jadi sama-sama sudah mengetahui mengenai fasilitas web API yang tersedia di website BPS, baik di tingkat pusat, kemudian di provinsi maupun di kabupaten kota. Kegiatan hari ini mungkin memang karena keterbatasan tempat ya, tidak bisa melibatkan seluruh kabupaten kota ya. Tetapi tentunya di sini juga ada perwakilan dari kabupaten kota, sehingga nanti harapannya teman-teman mengikuti kegiatan hari ini bisa kembali lakukan share knowledge ke teman-teman lainnya ya, sehingga informasi ini tersampaikan ke teman-teman lainnya di IPDS ya. Jadi semakin banyak Kenapa kita perlu membangun awareness mengenai layanan publik online? Namun ketika kita keluarkan yang 3 ini, karena 3 ini terlalu ya, atau yang 2 inilah terlalu berbeda sendiri, maka ketika kita keluarkan, maka kita bisa membuat sebuah kode analisis di sini ya, kode analisis di mana ada provinsi-provinsi yang memang jumlah desanya besar, industrinya juga besar. Jumlah desanya kecil, industri kecil, tapi juga ada jumlah desanya kecil, jumlah industrinya besar, yaitu provinsi-provinsi ini. Yaitu provinsi mana ini? Ini ya, harus kita cari datanya ya. Nah seperti ini. Saya kira Bapak Ibu sekalian, ini baru ini aja ya, belum kita pisahkan antara kulit kayu dan sebagainya. Kita lihat mungkin ada kelompok tersendiri untuk kulit kayu logam untuk masing-masing industri ini. Mungkin ada yang menarik. Ini industri total ini ya. Dari analisis seperti ini kita sudah mendapatkan beberapa temuan baru yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat ilmiah bahwa jumlah industri dan jumlah desanya kayak gini kondisinya. Untuk level first entry dan untuk jurnal di kelas S5, S6, S4 sekalipun, mungkin juga S3, saya kira informasi ini juga bagus gitu ya.